Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat kepada kita hingga hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan dalam seluruh nikmat-nikmat tadi. Dan alhamdulillah baru saja kita sudah menyelesaikan santap sahur kita, sudah menyelesaikan ibadah sholat subuh kita, dan hari ini kita sedang berpuasa, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat setiap amal ibadah kita pada hari ini dengan timbangan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga amal yang sudah kita lakukan dari hari pertama di bulan puasa sampai nanti Allah cukupkan kita dan Allah merayakan pada bulan suci Ramadan, lalu Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemenangan ketika sampai saatnya nanti di hari raya Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat wal afiat ya. Kita hari ini akan melanjutkan kembali pelajaran tahfiz kita, yaitu surat Al-Mutaffifin ya. Surat Al-Mutaffifin kemarin kita sudah dari ayat 1 sampai ayat ke-11 ya. Ke-11 ya. Sekarang kita lanjut ke ayat ke-12 berarti ya. Baik, sama-sama kita baca suratul Fatihah ya sebelum mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kita akan baca ayat ke-12 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Wa ma yukazzibu. Nah, perhatikan ya, di huruf mim di sini terdapat yang namanya adalah huruf mad. Nah, sini ya, ada huruf mad. Baik. Nah, ini huruf mad di sini panjangnya adalah satu alif atau dua harokat seperti itu ya. Maka kita baca wama, tidak boleh wama pendek, tapi harus wama panjang seperti itu ya. Lalu ya. Nah, ini gambar saya dihilangin aja ya. Wama sudah ya tadi ya wamanya. Baik, sekarang kita ke yukazibu ya. Ingat di atas huruf zal ada tasydid, maka kita harus tebal. Yukaz ya. Tidak yukaz tapi yukaz, nah, ditebalkan ya. Yukazibu. Wama yukazibu ya. Wama yukazibu seperti itu ya. Lalu bihi, ya ini huruf mat juga panjang ya, bihi seperti itu ya. Wa ma yukazzibu bihi, seperti itu ya. Baik, kita lanjut. Illa lamnya ada bertasydid, maka kita tekan ya. Illa ya. Lalu dilanjut kullu ada lam bertasydid juga ya, tapi pendek lunya, jangan kullu, nggak boleh, harus kullu pendek.
lamnya panjang di sini. Illa kullu gitu ya. Kalau dibaca menjadi wa ma yukazzibu bihi illa kullu. Nah, lanjut. Mu'tadin. Mu'tadin di sini ada huruf ain. Mu'tadin. Kenapa tidak dibaca dim atau dim? Karena bertemu dengan huruf alif ya. Din di sini adalah kasrah tain bertemu dengan huruf alif, maka dibaca jelas ya. Sebagaimana pelajaran pekan kemarin ya. Kita belajar izhar ketika ada kasrah tain ya, tuh kasrah tain ya, bertemu dengan huruf alif, maka dia dibaca izhar. Insyaallah paham ya. Wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Seperti itu ya. Sekali lagi kita baca ya. Wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Sekali lagi. Wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Nah ya, alhamdulillah. Jadi kita sudah belajar ayat ke-12. Ayat ke-12 ini berbicara tentang apa adik-adik? Ayat ini berbicara tentang ayat yang sama seperti ayat yang ke-11, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan ya. Mereka tidak percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nanti akan mendatangkan hari kiamat kepada umat manusia ya. Mereka tidak percaya, mau kita kasih peringatan seperti apapun, mereka tidak percaya tentang hari kiamat. Nah, kita sebagai kaum beriman, kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala nanti suatu saat akan mendatangkan hari kiamat kepada kita. Kapan tepatnya? Allahu a'lam, tidak ada yang tahu ya. Tapi ada tanda-tandanya, ya tanda-tandanya banyak sekali ya. Sebagaimana yang sudah pernah kita bahas sebelumnya tentang tanda-tanda kiamat. Salah satu tandanya adalah ya kiamat tidak akan terjadi kecuali di hari Jumat. Nah makanya sebelum hari Jumat itu kita suka ngerti ya. Siapa tahu ini adalah Jumat terakhir untuk kita ya. Baik, kita lanjutkan ayat ke-13 ya. Nah, ayat ke-13. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Baik. Iza panjang ya. Iza ya, panjang bacanya. Iza, kenapa dibaca panjang? Karena setelah huruf zal ada huruf alif tuh ya, ada huruf alif. Iza dua harokat atau satu alifnya. Iza seperti itu. Lanjut. Tutsla, la-nya juga panjang ya. La, itu ada huruf matnya ya. Nanti jenis-jenis mat itu kita akan bahas ya di pembahasan selanjutnya insyaallah. Karena banyak sekali ya, ada mat badal, mat lin, ya, mat jaiz, munfasil dan lain sebagainya ya. Yang kesemuanya itu dibaca panjang, tapi ada juga beberapa mat yang dibaca pendek. Nah, seperti apa? Nah, ini adalah tutsla adalah salah satu huruf mat ya. Tutsla seperti itu ya. La dibaca panjang, tutsla nggak boleh pendek. Tapi tutsla. Lanjut. Alaihi ya. Alaihi ya. Alaihi seperti itu. Lanjut ke ayatuna ya. Ayatuna alifnya panjang ya, tuh ada fathah berdiri ya, dibaca panjang dua harokat ya, yang tandanya seperti ini tuh. Maka ini nih ya, kita baca panjang dua harokat ya, tuh panjangnya dua harokat ya. Ya-nya juga sama, na-nya juga sama ya. Ayatuna gitu ya. Baik, paham ya? Baik. Qala. Ko-nya kenapa panjang anak-anak? Karena setelah huruf qaf ada tanda alif ya. Ya, seperti itu ya. Maka ko-nya dibaca panjang seperti itu. Oke, paham ya? Qala kita baca panjang tadi ya. Baik.
Asatiru. Sa-nya kita baca panjang juga. Kenapa? Karena setelah huruf sin ada huruf huruf alif. Baik. Lalu setelah huruf sin ada huruf to, ti. Nah, itu juga huruf mad. Ketemu huruf ya sukun, maka ti-nya menjadi panjang. Berapa harokat? Dua harokat. Ya, ini ya. Asatiru. Nah, ya. Asatiru. Ru tidak ru, tapi kenapa jadi rul? Karena dia bertemu dengan huruf alif lam, ya. Asatirul gitu, ya. Asatirul awwalin. Seperti itu ya. Kalau kita baca menjadi Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Nah, seperti itu ya. Sekali lagi kita baca ya. Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Seperti itu. Sekali lagi. Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Nah, seperti itu ya, kurang lebih ayat ke-13. Ayat ke-13 ini berbicara tentang apa, adik-adik? Ayat ke-13 ini berbicara tentang ya yang apabila dibacakan kepadanya ya ayat-ayat kami, dia berkata itu adalah dongeng orang-orang terdahulu ya. Jadi ketika kita berikan nasihat kepada mereka tentang hari kiamat ya, mereka mengatakan ini hanyalah dongeng orang-orang yang dahulu ya, sebagaimana di tafsir ini pun dikatakan seperti itu ya. Baik, cukup jelas ya ayat ke-13, ayat ke-14. Kallabal. Nah, di sini ada hukum gharib namanya ya. Kenapa disebut gharib? Karena asing. Jadi setelah huruf bal nanti ketemu huruf ro di sini ya. Maka kita gimana cara bacanya? Kita baca panjang ya. Bukan panjang. Kita baca terputus tapi tidak bernafas. Kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Gitu ya, kita putus ya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Baik, kita coba bedah. Kalla, la-nya bertasydid, kita tekan ya di huruf lam bertasydidnya ya. Kita tekan. Nah, kalla 2 harokat ya. Baik. Bal. Nah, bal di sini ketemu rona nanti kan. Nah, maka bal nggak boleh dipisah. Kalla bal ro seakan-akan terpisah, tapi sebenarnya kita tidak mengambil nafas. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi nggak boleh kalabal ambil nafas, itu nggak boleh ya. Harus dilanjut. Kalabal rona. Jadi setelah bal berhenti tapi tidak bernafas. Kalabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Seperti itu ya. Kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Seperti itu ya. Baik. Udah paham ya? Ini ayat ke-14. Berbicara tentang apa ayat ke-14? Ya. Sekali-sekali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutup hati mereka. Maksudnya apa? Maksudnya ayat-ayat yang mereka ya dalam hati mereka itu tidak lagi bisa menerima kebenaran. Karena apa? Semua dosa-dosa mereka telah menutupi hati mereka, telah menyumpal kuping mereka, telah membutakan mata mereka. Padahal mereka nggak buta, padahal mereka juga tidak tuli, tapi hati mereka lah sudah
tertutup. Oleh apa? Oleh kemaksiatan yang mereka lakukan sendiri. Baik, ayat ke-15. Kalla innahum. Nah, ini sama ya. Ada kalla lagi kita di sini. Nah, di sini ada kalla tapi ada nun. Nah, nunnya kenapa dibaca agak lama di sini nih ya. Tuh, tandanya merah ya. Innahum. Kenapa? Karena di sini gunnah, ditahan. Tidak ina tapi langsung innahum, ditahan dulu seperti itu. Insyaallah mudah ini. Kalla, la-nya panjang ya, bisa sampai 5 sampai 6. Kalla innahum, seperti itu. Kalla innahum ar-rabbihim. Nah, ar-rabbihim. Nah, di sini ada nun ketemu ro ya. Hukumnya idgham juga tapi ini bila gunnah ya. Ar, jangan an tapi ar. Masukkan atau leburkan ke huruf ra. Ar-rabb. Nah, seperti itu ya. Jangan an, ya, sekali lagi tidak boleh dibaca an tapi ar-rabb. Kenapa? Ini adalah hukumnya idgham ya. Idgham. Ya, idgham apa? Bila guna, seperti itu ya. Idgham bila guna. Baik. Yauma izil sama dengan tadi ar-rabb ya. Zin tidak boleh dibaca zin lagi nih ya. Kenapa tidak boleh dibaca zin lagi? Hah? Karena apa? Karena tadi ya bertemu dengan huruf lam ya. Kasrah tain tuh di bawah ya, bertemu dengan huruf lam. Maka dia tidak lagi dibaca zin tapi zil, seperti itu ya. Insyaallah mudah ya. Baik, kita akan baca. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali lagi kita baca biar lancar. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Baik, seperti itu ya ayat ke-15. Ayat ke-15 ini berbicara tentang apa anak-anak? Ya, sama ya. Sekali-sekali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan. Apa maksudnya? Baik, kita coba cari tafsirnya ya. Nah, dalam tafsir Jalalain dikatakan, sesungguhnya mereka pada hari itu terhadap Rob mereka pada hari kiamat benar-benar tertutup sehingga mereka tidak dapat melihatnya. Ya. Menurut tafsir yang lain, atau tafsir Al-Muyassar dikatakan azab yang keras pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan akan terjadinya hari pembalasan. Tidak ada yang mendustakan hari pembalasan melainkan setiap orang yang zalim dan banyak berbuat dosa ya. Apabila dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepadanya, ia berkata ini adalah dongeng batil orang-orang terdahulu. Atau sebagaimana yang tadi sudah kita bahas. Adik-adikku sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pelajaran Quran dan tahfiz kita pada hari ini, pagi hari ini. Kita sudah belajar tadi surat Al-Mutaffifin, sudah belajar juga cara membacanya ya, dan kita juga sudah belajar juga tafsirnya. Baik, tambahan sedikit dari Ustadz Hari yaitu hukum ikhfa. Apa hukum ikhfa? Nah, akan kita coba di sini ya. Ikhfa itu artinya adalah sebenarnya samar-samar atau dia itu tersembunyi seperti itu ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita tahu ya ada fathah tain, kasroh tain atau nun sukun bertemu dengan huruf ta ya. Lalu huruf sa, huruf jim, huruf dal, zal, zai, sin, shin, sad, do, to, zo, kof, fa, dan kaf ya bertemu dengan huruf apa? Fathatain ya, apalagi kasroh tain, apalagi dhammah tain ya, atau bertemu dengan nun sukun ya. Maka ketemu dengan huruf-huruf ikhfa ini ya,
huruf ikhfa yang 15 ini, maka dibacanya menjadi seakan-akan huruf eng ya dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya tidak murni eng ya, tidak murni eng ya. Nanti ada yang sifatnya tebal engnya, ada yang ausat pertengahan, ada yang tipis akrob. Nah, tapi jenis-jenis ikhfa itu nanti. Tapi untuk sekarang kita belajar mudahnya diganti dengan eng dalam bahasa Indonesia ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya ini. Al-munzilina, al-munzilina ya. Tidak lagi menjadi al-munzilina, salah. Tapi kita baca menjadi al-munzilina yang dimerahin ya. Al-munzilina seperti itu ya. Contoh lain misalnya al-insi ya, tidak al-insi tapi al-insi. Ini jenis ikhwanya sebenarnya akrab ya, tidak boleh eng murni tapi mendekati n ya ininya ya. Ini yang al-insi nanti kita belajar, tapi sekarang cukup dengan ganti saja menjadi huruf eng seperti itu ya. N-nya diganti menjadi huruf eng seperti itu ya, insyaallah paham ya. Contohnya lain misalnya mansuro, seperti itu. Mansuro. Contoh lanjutnya misalnya mutafsirina, mutafsirina. Seperti itu ya, tidak mun tapi mutafsirina, seperti itu. Yang terakhir yunfiquna. Nah, ini yang benar-benar tebal ya. Apa namanya ikhfanya, yung benar-benar eng ya, seperti itu ya. Nah, jadi kesimpulannya ikhfa adalah dibaca sebagaimana sudah kita jelaskan definisinya di atas ya. Nun mati, tanwin, ikhfa terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa ya, sering disebut dengan ikhfa hakiki. Cara bacanya adalah itu dengan samar ya, disamarkan eng tadi ya, seperti itu. Baik adik-adikku sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya demikian saja pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala catat sebagai amal ibadah. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, kekurangan dan kekhilafan. Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Baik, adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alafu minkum sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.